Semua, selamat datang lagi kembali di YouTube kita Dams Family. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita harus bisa mengatur ya keuangan kita ketika kita gajinya cuma UMR. Nah, aku mau tanya kok, sebelum Koko ini bisnis, Koko kan pernah kerja tuh, pasti gajinya UMR ya. Nah, gimana waktu itu Koko dulu pernah gaji UMR itu, Koko ngaturnya gimana tuh? Ngaturnya agak susah ya. Gaji UMR di Jogja ini nggak begitu besar ya. Waktu itu cuma 1,7 pas 1,8 ya. Jadi harus bayar kos seharga 350.000 atau 400.000 ya, di total sama wifi dan lain sebagainya. Terus biaya makan, biaya bensin, bengkel, belum biaya main dan lain-lain. Jadi ngaturnya harus benar-benar rinci dan benar-benar bagus. Jadi cara ngaturnya ya sesimpel 50-30-20. Biasanya orang ngajarin kayak gitu kan, ya udah 50-30-20, 50 untuk biaya kehidupan, 30 untuk biaya main dan lain sebagainya, 20-nya untuk di saving. Sesimpel itu sih kalau dulu. Oh, kalau gaji UMR itu boleh nggak sih kok kalau misalnya nih pengen main ke mall, makan ke mall, atau hangout ke cafe gitu, itu bisa nggak sih? Bisa ya, cuma nggak boleh sering-sering ya. Nah, pengalaman aku dulu ini disclaimer ya, nggak menghalangi kalian yang mungkin yang gajinya UMR mau melakukan aktivitas tersebut ya. Cuma sepengalamanku makan di mall itu kan, misalkan kita makan ayam geprek yang di pinggir jalan, dulu itu harganya paling cuma 12.000. Kamu masuk mall itu harganya mungkin waktu itu bisa 25-30.000 ya. Jadi bisa 2 kali lipat dari harga normal yang kita kalau makan di pinggir jalan. Saranku sih jangan sering-sering, karena dulu aku ngitung itu, bayangin ya, nek misalkan penghasilan itu cuma 1,8 gitu ya. Yang hari ini aja deh penghasilan UMR misalkan aja 2 juta gitu ya. Penghasilan 2 juta, makan di mall dengan biaya paling enggak 35.000 misal gitu, itu udah berapa persen sendiri? 1% dari 2 juta itu kan 20.000, berarti keuanganmu tuh udah keluar 3,5% hanya untuk makan, sekali makan loh, itu belum sama parkir mungkin 2.000-3.000 ya, tapi sekali makan kamu sudah habis 3,5% keuanganmu. Nah ini makanya berbahaya lah. Waktu itu dulu aku hitung-hitung tuh, wah kalau makan di mall agak hati-hati nih. Boleh makan cuma sebulan sekali gitu, itu pun harus pakai strategi kayak gini. Misal di awal bulan ya, biasa orang kan terima gaji wah sengaja dimakan di mall, nggak kayak gitu. Ini aku balik ya, jadi awal bulan aku tabungin dulu, nanti hidup hemat-hemat baik-baik itu ya, baru akhir bulan nanti ada sisa berapa, baru itu yang dihabisin. Misal ada sisa 50-100.000 ya, itu yang nanti dihabisin kalau kalian mau jajan di cafe atau di mall. Itu akan membantu banget sih keuangan kalian terjaga gitu sih. Oh, kalau berarti nggak bisa tiap-tiap hari ya, maksudnya harus ada sisa uang gitu 50.000, itu pun mungkin sekali doang gitu, sisanya hanya sekali doang gitu ya Bu? Iya, nggak bisa sering-sering lah. Kalian penghasilan misalkan udah 5 kali dari UMR, itu mungkin baru oke lah, enjoy lah kalian ya, nggak lihat harganya banget. Tapi ya kalau kalian penghasilan yang pas-pasan, waduh berat banget lah, apalagi perantau lah. Karena di sini kacamataku ini, kacamata yang aku pakai adalah kacamata dari pengalaman pribadi. Wis gak mungkin itu uangnya lah, susah. Kalau kalian paksain diri ya wis, siap-siap aja pasti minus, aku jamin. Kayak gitu sih. Oke, itu kan kalau misalnya gaji UMR kan dia mungkin bayar kos ya, kok bayar kos, makan dan sebagainya. Nah, kalau dia gaji UMR tinggal sama orang tua tuh gimana? Tinggal sama orang tua agak mendingan. Pertama, kamu akan nge-save biaya kos. Yang kedua, kamu akan nge-save biaya makan. Kalau kamu anak kos kayak aku perantau, ini agak susah. Bayangin aja, satu hari mau keluar uang berapa. Contoh waktu itu misal 30.000 lah, kali 30 itu berapa? 900.000 loh. Belum biaya tempat tinggal, ngekosnya yang gimana, 400.000 misal, berarti 1.300.000 keluar untuk itu. Nah kalau kalian orang asli, misal kayak aku gini, misalkan tinggal di Jogja, terus kalian orang asli Jogja, ya kalian bisa nge-save sekitar 1,3 itu sendiri dari biaya makan sama biaya kos. Ya kalau kalian mau makan di mall lebih aku bisa bilang lebih gampang lah ya, setiap minggu makan mah nggak masalah. Tapi kalau perantau udah dipikir 1000 kali deh, yakin. Kayak gitu sih. Dinikmati kalau misalnya di rumah orang tua ya kok. Iya benar. Oke, dulu kok waktu gaji UMR
Koko makan beli di luar atau masak atau gimana lebih efisiensi dan lebih hemat gitu? Lebih hematnya kalian nek aku sendiri ya, nek waktu itu ya. Kan bicara aku ya. Nek aku sendiri waktu itu punya Magicom. Jadi senjatanya itu Magicom. Yang penting kan waktu itu kenyang ya. Gizi nomor sekian lah, kenyang dulu. Magicom. Jadi buat beras ya. Beli beras. Jadi tiap pagi ya buat beras, buat nasi, terus beli lauk. Lauk kan paling habis berapa? 5.000 sampai 10.000, bisa buat 2 kali makan toh. Jadi hemat banget itu. Dan kalian harus tahu ya, aku waktu kerja dulu aku tuh bawa bekal. Bukan sih terus ikut-ikutan temen, nanti ada warung makan di samping tempat kerja atau di mana gitu, enggak gitu ya. Aku sanggup. Sampai teman-temanku tuh heran. Ya sebetulnya aku udah heran juga sih. Kan kayak gitu gampang lah ya, kita sanggup dari rumah dibawa bekal kayak gitu ya. Mungkin karena aku cowok ya waktu itu, jadi agak dilihat loh kok cowok bawa bekal gitu. Cuma ya nggak apa-apa lah, namanya kita mau berjuang kan, gajinya UMR ya gimana, harus sadar diri. Jadi kayak gitu sih. Kalau boleh milih, kok lebih baik masak atau beli? Kalau pas mau makan sehari-harinya, kalau boleh milih nih, kalau cukup gitu, milih untuk beli atau masak? Kalau cukup ya, kalau berkecukupan ya mending ini siapa? Mending kulineran lah, belilah. Pasti ikut-ikutan temen lah, habis jamin itu. Pasti naik cukup ikut-ikutan. Cuma waktu aku kesini belajar, ternyata memang better itu masak sendiri. Kalau udah nikah kan enak, ternyata ada istri dimasakin toh. Tapi nek dulu waktu single ya agak susah. Tapi nek bicara berkecukupan, ya mending beli. Kenapa kok beli gini ya? Nek aku tuh pikir waktuku tuh banyak kebuang buat kerja, jadi mending tak buatin kerja aja. Jadi dapat penghasilan tambahan, lebih enjoy kayak gitu loh. Misal baru ke area mana nek dulu nyales ke Gunung Kidul, ke Bantul. Kadang kan nek bawa makan agak ribet ya paginya ya. Itu kita berangkat aja gitu loh. Nanti di tengah jalan ada waktunya jam istirahat makan, itu lebih enjoy, lebih gampang. Tapi ya disesuaikan lah. Nah aku bilang nggak bisa semua orang kayak gitu juga. Kalau kamu bisa menyiapkan bekal, better lah, kamu akan menghemat lebih banyak gitu sih. Kalau misalnya ini ya, kalau cukup ya mending beli, bukan masak gitu ya. Iya, kalau aktivitasku kan waktu itu kan nyeles ya, pergi nih kan keluar kota itu, mending mendingan lah belilah, lebih simpel itu. Sampai ya lapar wis ada warung makan mampir daripada harus nyiapin pagi-pagi. Wah itu ribet sih. Jangan memaksakan diri gitu. Ya kesel soalnya pagi-pagi wis bangun kasih pagi-pagi masih nyiapin, masih nganu. Nah, nanti sampai sana juga nyari tempat yang proper buat makan gitu sih. Oke kok. Nah kalau misalnya dalam gaji UMR itu ada tanggungan kok, kayak cicilan atau mungkin ngasih orang tua, itu gimana kok? Wah itu agak berat sih. Aku wis jamin lah ini akan sangat berat. Pertama, kalau kamu ngasih orang tua, kamu pasti akan sediain toh berapa persen. Misalkan gajimu UMR, kamu kasihnya 1/4-nya. Berarti misalkan gajimu 2 juta, kamu kasih 500.000. Berarti kamu harus hidup dengan 1,5 juta kan. Agak susah itu. Apalagi nek kamu tambah cicilan, wah wis susah banget. Tapi tetap ya kalau orang tuamu butuh ya kasih. Kalau nggak begitu butuh dinego lah Pak, agak kurangin 10% aja ya. Misal gaji 2 juta kasih 200, kamu masih bisa nge-save. Kenapa kok gitu ya? Karena aku belajar nggak semuanya itu harus dikasih itu loh. Jadi kita juga harus mikirin masa depan kita lah. Kamu punya uang berapa, kamu save hingga kamu punya dana cadangan yang cukup. Kalau kamu mau coba usahakan, kamu punya uang akhirnya, kayak gitu sih. Oke, terus untuk tipsnya kok bagi yang mereka gaji UMR supaya hidupnya cukup dalam gajinya UMR itu gimana? Gajinya cukup ya di budget wis pokoknya di budget. Jangan beli sesuatu yang kalian gak mampu beli. Dicatat keluar masuknya uang. Itu sih yang dulu aku lakuin. Wis simpel banget. Ada temennya beli handphone baru ya ikut seneng aja. Belinya nanti suatu saat nanti uangnya udah cukup. Mau beli apa, mau beli handphone baru gitu, kalian ada keinginan ya ditabung. Kalau kalian mau ngambil cicilan dihitung, mampu nggak kalian bayarin. Terus kalian tuh kalau kalian bisa beli handphone ini, bisa nggak penghasilan kalian nambah? Kalau bisa nambah beli, kalau nggak bisa tahan. Karena kadang aku lihat orang tuh gengsi ya, wah ini harus sudah
ganti handphone ini, harus sudah beli kendaraan baru nih, harus sudah beli ini dan lain sebagainya. Kamu tuh nggak mampu, tapi kamu paksain beli, gaji ini UMR, wis pasti jebol. Aku wis pengalaman juga soalnya. Ini disclaimer ya, pengalaman pribadi aja. Aku nggak pernah ngambil cicilan sih untuk hal-hal gini. Aku bertahan aja. Jadi kadang HP-nya tuh sudah bosok ya, wis elek gitu. Tapi masih bisa hidup ya tak tahan, nggak apa-apa lah. Bisa balas si chat masih oke. Nanti pas sudah ada waktunya, ada duitnya, beli baru langsung. Lebih enak, lebih enjoy sih. Aku sih kayak gitu.